Hai semuanya, ketemu lagi sama Devia. Hari ini, yuk kita masak 5 kreasi masakan dari labu kuning selain dimasak kolak ataupun diolah menjadi sayur. Penasaran apa saja? Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Teman-teman silahkan buka kolom deskripsi untuk melihat resep dan mempercepat video ke setiap masakannya. Resep yang pertama, klepon meletus labu kuning. 200 gram labu kuning yang sudah dikukus dan dihaluskan, 100 gram tepung beras, aduk menggunakan spatula, tambahkan setengah sendok teh garam, masukkan 200 gram tepung tapioka secara bertahap, tambahkan kurang lebih 100 ml air sambil diaduk-aduk. Banyak sedikitnya air bisa tergantung dengan jenis labunya. Masukkan sisa tepung tapiokanya. Lalu kita lanjut uleni menggunakan tangan sampai tercampur merata dan teksturnya kalis seperti ini. Untuk memudahkan, di sini aku sudah membuat bulatan-bulatan sama besar untuk kemudian dibentuk menjadi seperti trompet. Ini adalah salah satu contoh cara membentuknya. Apabila jarinya lengket, bisa dicelupkan ke dalam minyak goreng. Panaskan air sampai setengah mendidih dan isi klepon dengan gula jawa cair. Jangan terlalu penuh karena nanti akan susah untuk ditutup. Untuk tahap ini usahakan lakukan dengan cepat agar nanti kleponnya bisa matang secara bersamaan. Bila kleponnya sudah mengambang dan warnanya kuning menyala, itu tandanya sudah matang, bisa kita tiriskan. Dan klepon pun siap untuk disajikan, akan lebih nikmat bila dimakan dengan kelapa parut. Klepon ini sangat enak apabila dikunyah, ada sensasi meletus dan meleleh di dalam mulut. Resep yang kedua, kue lumpur labu kuning. Dalam gelas takar, tuangkan 200 ml santan dan 200 ml air, jadi totalnya ada 400 ml. Lalu tuangkan ke dalam blender, tambahkan 2 butir telur, susu kental manis 100 ml, gula pasir 50 gram, garam seperempat sendok teh, vanili bubuk setengah sendok teh, tepung terigu protein sedang 200 gram. Lalu kita akan blender sampai tercampur. Sisihkan sedikit adonan untuk lapisan atas. Untuk sisanya masukkan mentega cair 80 gram dan labu yang sudah dikukus 400 gram. Kita lanjut blender dan adonan kue lumpur siap untuk dimasak. Dalam memasak, gunakan api yang paling kecil dan jangan lupa loyangnya diolesi dengan minyak agar tidak lengket. Tuangkan adonan kurang lebih 3/4 cetakan, jangan sampai terlalu penuh.
Setelah kurang lebih 10 menit, kita akan membuat cekungan di tengah menggunakan cup aluminium foil. Lalu kita akan isi bagian tengah menggunakan adonan yang berwarna putih. Lalu, agar bentuknya bisa seperti matahari, kita akan garis-garis seperti ini menggunakan sampit. Kita tutup kembali kurang lebih 15 menit, lalu bisa kita tambahkan dengan kismis. Kita cek bila permukaan kue lumpurnya sudah keras dan pinggirannya sudah kecoklatan, tandanya sudah matang, bisa kita sajikan. Tekstur kue lumpurnya sangat lembut, manisnya pas, dan juga labu kuningnya sangat terasa. Resep yang ketiga, bomboloni salju mini labu kuning. Masukkan 150 gram labu kuning, 1 butir telur, gula pasir 10 sendok makan, sejumput garam, setengah sendok makan ragi, setengah sendok makan baking powder, susu bubuk 2 sendok makan, terigu protein tinggi 500 gram. Untuk mengaduknya, kita lanjut menggunakan tangan saja agar lebih mudah. Bila sudah setengah tercampur, masukkan mentega 2 sendok makan, kita lanjut uleni sampai kalis. Diamkan selama 1-5 jam sampai adonan mengembang. Adonan telah mengembang menjadi 2 kali lipat, kita akan tekan-tekan untuk mengeluarkan udaranya. Lanjut kita uleni agar semakin kalis. Untuk membentuk bomboloni, kita bulatkan adonan dengan cara ditarik-tarik seperti ini. Jangan lupa bagian bawahnya juga dirapikan. Lanjut, kita akan diamkan sebentar selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan mengembang dan siap untuk digoreng. Goreng dengan api sedang cenderung kecil, masukkan bomboloninya ketika minyak sudah benar-benar panas. Jika metodenya benar, bomboloni akan langsung mengembang dan berbentuk bulat seperti ini. Bila sudah kecoklatan, bomboloni sudah matang dan siap untuk disajikan. Taburi di atasnya dengan gula halus agar semakin nikmat. Bomboloninya berbentuk bulat, teksturnya lembut dan manisnya pas. Resep yang keempat, es krim labu kuning. Masukkan 100 gram whipping cream bubuk, tambahkan air dingin atau air es 225 ml, lalu kita akan mixer sampai setengah mengembang. Masukkan susu creamer atau susu kental manis 100 ml. Masukkan sejumput garam. Cukup kocok sampai mengembang di tahap soft peak dan jangan sampai terlalu kaku agar es krimnya nanti tidak keras. Haluskan labu kuning 200 gram. Kemudian campurkan labu kuning ke dalam adonan whipping cream.
Lalu kita akan aduk dengan spatula hingga merata. Di sini aku akan masukkan es krimnya ke dalam plastik segitiga, lalu akan dimasukkan dalam freezer sampai setengah beku. Setelah setengah beku, kita akan keluarkan dan kita remas-remas menggunakan tangan agar tidak ada kristal es yang mengumpal. Ulangi tahap ini 2-3 kali, tujuannya agar nanti es krimnya lembut dan tidak keras. Jika sudah, kita akan tuangkan ke dalam wadah. Lalu kita akan bekukan ke dalam freezer sampai mengeras. Esok harinya es krim siap disajikan. Teksturnya sangat lembut, super creamy, dan sangat mirip dengan es krim yang dijual di pasaran. Resep yang kelima, square cake labu kuning. Untuk bahan campuran 1, ada telur 1 butir dan 2 butir kuning telur. Susu bubuk 50 gram, baking powder setengah sendok teh, sejumput garam, terigu 100 gram dan vanili bubuk 1/4 sendok teh. Kita aduk sampai merata. Tambahkan 100 ml air. Dan yang terakhir, labu kuning 200 gram. Kita aduk sampai merata dan bahan campuran 1 kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan campuran yang kedua ada putih telur sebanyak 3 butir, kita akan kocok sampai setengah mengembang. Jika sudah berbusa, kita masukkan 5 sendok makan gula pasir dan jeruk nipis 1 sendok teh. Untuk resep yang ini, kocok telurnya sampai kaku atau sampai di tahap hard bake. Lalu selanjutnya kita akan campurkan bahan 2 ke dalam bahan 1, tapi masukkan secara bertahap. Jika sudah, kita akan masukkan ke dalam cup aluminium foil. Untuk mengisinya jangan sampai terlalu penuh karena nanti kita akan bubuhkan topping. Lanjut, kita akan kukus selama kurang lebih 20 menit. Sudah matang, bisa kita angkat. Di sini untuk toppingnya aku menggunakan 4 varian. Untuk lapisan yang pertama aku menggunakan pure labu kuning yang sudah ditambah gula pasir. Kemudian lapisan yang kedua ada whipping cream. Dan yang berikutnya ada coklat hitam atau dark chocolate. Dan yang terakhir ada coklat pandan berwarna hijau. Square cake ini terasa lumer di mulut, perpaduan semua komponennya sangat pas. Sekian video kali ini, kira-kira dari resep tadi, mana yang jadi favorit teman-teman di sini? Jangan lupa like, komen di bawah ya. Terima kasih, semoga bisa menjadi inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.